Shalom, salam sejahtera buat kita semua, damai dan sukacita beserta saudara-saudara. Kita kembali di dalam renungan malam. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita mau mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas perkenan Tuhan pada malam hari ini. Kami mau beristirahat dan mau mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti isi Alkitab yang kami baca pada malam hari ini. Ampuni akan salah kami ya Tuhan, agar kami layak dan dilayakkan Tuhan dan diberkati Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikianlah yang tertulis di situ. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat yang terakhir, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kita harus siap siaga atas segala sesuatu. Hal-hal yang terjadi secara mendadak dalam hidup kita seringkali membuat kita menjadi terkejut dan sulit untuk menghadapinya. Bahkan tidak jarang membuat kita tidak mampu menjalankan apa yang harus kita kerjakan. Demikian juga dengan hari-hari Tuhan. Hari Tuhan atau akhir zaman tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Teks ini merupakan surat pertama dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kemungkinan Rasul Paulus menuliskan surat ini saat dia berada di kota Korintus. Paulus sebelumnya pernah berkhotbah di gereja yang ada di Tesalonika. Teks ini mengingatkan orang-orang percaya agar tetap berjaga-jaga dan berpengharapan kepada Tuhan walaupun mereka menghadapi kesulitan. Saudara-saudari yang terkasih, apabila kita telah kitab ini, maka kita akan mengetahui
orang-orang Kristen yang ada di kota Tesalonika mengalami penolakan, bukan hanya oleh pemerintah Romawi sendiri, melainkan juga oleh orang Yahudi. Karenanya Paulus mengingatkan mereka untuk tetap berpegang teguh dalam kasih Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, teks ini menjelaskan kepada kita bahwa hari Tuhan atau akhir zaman itu terjadi secara mendadak dan tidak ada yang tahu kapan terjadi. Dalam Alkitab, hari Tuhan ini merupakan suatu misteri yang hanya diketahui Tuhan saja. Namun sepanjang sejarah banyak orang yang mencoba menerka, menebak kapan hari Tuhan ini terjadi. Yang kita ingat di tahun 2012 yang lampau beredar kabar bahwa hari Tuhan datang pada tahun 2012 sesuai dengan prediksi suku pedalaman Amerika. Serta terkan-terkan lainnya. Walaupun manusia menerka berulang kali berdasarkan tanda-tanda yang ada, namun tidak ada yang mengetahui kapankah hari Tuhan itu akan terdatang atau terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam teks ini bisa kita lihat adanya peringatan bagi orang-orang percaya agar selalu bersiap sedia dan berjaga-jaga. Mengapa? Apabila hari itu datang sedangkan kita tidak bersiap, maka kita tidak akan bisa menyambut hari itu. Teks ini juga menjelaskan bahwa kita bukan berarti tidak bisa menjalani kehidupan kita dengan normal dan tidak bisa rileks. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus tetap menjalankan perintah Tuhan, serta hidup dalam terang agar kita mengikuti kehendak Tuhan selalu dalam hidup kita. Karena kita hidup dalam terang, maka kita dikenal sebagai anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, Tuhan tidak pernah menetapkan kita untuk ditimpa, melainkan untuk menerima keselamatan itu. Teks ini juga mengajak kita untuk saling mengingatkan antara orang percaya agar selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga selalu, saudara-saudara. Mungkin kita sudah sering mendengar tentang firman ini, maka kita harus berjaga-jaga. Namun perintah untuk berjaga-jaga ini sangatlah penting bagi kita. Dengan berjaga-jaga kita bisa menunggu hari Tuhan itu. Apabila kita tidak berjaga-jaga dan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka ketika hari Tuhan itu datang, kita tidak akan siap. Walaupun dalam kehidupan kita seringkali bermasalah atau ada masalah yang cukup rumit terjadi. Hal inilah yang ingin disampaikan oleh Paulus pada masa itu, orang-orang percaya di Tesalonika. Merupakan orang-orang Kristen di luar Yahudi yang menghadapi penolakan dari pemerintah Romawi dan juga oleh orang Yahudi. Dari hal ini kita diingatkan untuk tidak lemah dan mengendur kesedihan kita. Karena itu saudara-saudara terkasih, marilah kita bersedia selalu dan berjaga-jaga selalu dalam kehidupan kita. Sehari-hari kita mengalami permasalahan, tetapi kita tetap berjaga-jaga dan menjalankan perintah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini berjaga-jagalah kita dan Tuhan memberkati kita. Kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan. Kami percayakan hidup kami di dalam pengasihan Tuhan. Tuhan, kami juga teringat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Kami percayakan semua sakit mereka ya Tuhan, saudara-saudara kami itu di dalam pengasihan Tuhan. Juga di dalam kesulitan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom.